Apakah kalau perusahaan sudah membayar THR dan menaikkan gaji artinya mereka peduli dengan karyawannya? Eits, tunggu dulu. Dengerin cerita-cerita seru gue sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue ingin bercerita karena gue mengamati sebuah fenomena bahwa banyak sekali karyawan yang fokusnya itu adalah ingin supaya perusahaannya itu naikin gaji mereka dan juga membayarkan THR mereka secara full dan juga on time. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tetapi ada pandangan lain yang ingin gue bagikan. Bahwa ternyata menurut pengalaman gue dan menurut pendapat pribadi gue, kalau sebuah perusahaan sudah memberikan gaji yang lebih lalu membayarkan THR-nya, bukan serta-merta artinya perusahaan tersebut care atau peduli dengan karyawannya. Jangan kita tertipu. Loh, kenapa gue bisa bilang begitu? Oke, gue akan bercerita beberapa hal yang gue ketahui, tetapi ini bukan klien gue, oke ya, disclaimer. Jadi nggak usah nyari-nyari ini siapa perusahaannya, nggak. Tetapi ini adalah perusahaan yang sudah gue tahu dari lama sebelum gue mempunyai usaha konsultan ini sendiri. Oke, jadi gue pernah diceritain bahwa ada sebuah perusahaan yang dia dengan sengaja membagi pekerjaan-pekerjaan karyawan itu dengan sangat spesifik. Contoh, ada yang tugasnya motong-motong, ada yang tugasnya adalah misalnya memasukkan bahan-bahan, dan seterusnya. Nah, apa yang salah dengan ini? Yang menarik adalah, dan yang janggal buat saya adalah, orang yang tadi kerja itu motong-motong atau meramu bahan-bahan, itu hanya boleh melakukan hal itu saja seumur hidupnya dia bekerja di situ. Tahu nggak kenapa? Karena business owner-nya tidak mau orang tersebut atau karyawannya belajar untuk tahu semua proses di perusahaan itu, sehingga dia tidak bisa keluar dan meniru resep-resep atau proses dari perusahaan itu. Tapi apa akibatnya untuk karyawan tersebut? Sekalipun dia dibayar mahal, sekalipun dia dikasih THR dan sebagainya, tetapi skills-nya nggak kemana-mana. Skills-nya gitu-gitu aja. Jadinya kalau dia keluar ya susah dong cari kerja di tempat yang lebih bagus. Nah, ini juga merupakan salah satu motivasi si perusahaan tersebut atau owner tersebut, bahwa dia nggak pengen orang ini keluar cari kerja di tempat lain. Jadi dia tidak mengajarkan pegawainya untuk punya skills yang bervariasi. Pokoknya cuma bisa motong, yang ini cuma bisa nyampur. Titik. Lah, di luar sana siapa yang mau nerima orang yang seumur hidupnya hanya mau motong atau hanya mau bisanya nyampur bahan. Nah, jadi mungkin saja dia dibayar dengan baik, ya, semua hak-haknya sesuai dengan peraturan dan segala macam itu juga diberikan. Tetapi jangan sampai kita sebagai karyawan itu juga berpikir jadi terkelabui gitu, bahwa sebenarnya saya berkembang nggak ya? Nah, atau jangan-jangan ada usaha-usaha tertentu yang dari perusahaan supaya saya tidak berkembang. Nah, itu nomor satu. Yang berikutnya lagi, faktor kesehatan. Saya juga pernah waktu itu mengetahui sebuah cerita, adalah ya gitu, ceritanya pabrik. Lalu ternyata kalau kita masuk ke ruang kerja tersebut, itu kita udah bisa mencium aroma yang berbeda. Aroma yang kurang sedap, aroma yang agak sengit gitu baunya ya. Nah, saya tahu ini kayaknya aroma-aroma hasil dari bahan-bahan kimia yang ada di pabrik tersebut. Tetapi orang-orang di pabrik itu tidak ada yang menggunakan masker, tidak ada yang dibekali dengan peralatan yang cukup supaya mereka terhindarkan dari efek-efek negatif dari aroma tersebut. Bahkan di antara mereka mengakui bahwa ini mah udah biasa, jadi kita udah nggak terganggu lagi. Wait. Sekalipun lagi-lagi orang-orang ini dibayar dengan gaji yang baik, dengan THR, segala
kewajiban perusahaan dipenuhi. Tetapi kalau perusahaannya tidak memperhatikan kesehatan karyawannya, bagi saya itu artinya dia tidak peduli dengan karyawannya. Ya. Jadi teman-teman baik yang sedang bekerja di perusahaan sebagai karyawan, coba diperhatikan apakah perusahaan kita juga memperhatikan kesehatan kita di lingkungan kerja. Bahkan termasuk kesehatan mental. Karena ada juga another story, ada perusahaan yang mereka dengan bangga dan biasa aja bagi mereka kalau di perusahaan itu culture-nya adalah semua harus saling berkompetisi sampai tidak sehat. Bagi mereka nggak apa-apa, yang penting result. Mau ada yang ngomong kasar, nggak ada yang ditegur. Ya, ngomong kasar mau apa? Malah kalau orang yang misal mengadu, itu bos saya suka ngomong kasar. Wah, kamu berarti mentalnya kurang tangguh. Kamu gini aja cengeng dan segala macam. Nah, bagi saya berarti perusahaan tersebut tidak peduli dengan kesehatan mental dari karyawannya. Nah, itu 3 kisah yang semoga bisa juga membuat teman-teman untuk berpikir, apakah betul perusahaan yang saya kerja sekarang ini benar-benar peduli dengan saya sebagai karyawan. Atau buat kalian yang nonton ini adalah sebagai business owner atau pemimpin perusahaan. Nah, kalian juga bisa cek apakah kalian melewatkan hal-hal ini selama ini. Ya, masih ada waktu untuk bertobat. Jadi masih bisa dirubah. Saya ulang, saya wrap up ya. Jadi summary-nya adalah bukan hanya memenuhi kewajiban perusahaan seperti membayar gaji, THR, dan sebagainya yang membuat sebuah perusahaan jadi betul-betul peduli dengan karyawannya. Tetapi perusahaan juga harus memperhatikan faktor satu, perkembangan dari setiap karyawannya. Yang kedua adalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang bisa mendukung supaya kita balik lagi tadi ke kesehatan mental yang baik. Semoga cerita ini bisa menginspirasi baik bagi kalian yang sebagai karyawan maupun sebagai business owner atau pemilik usaha. Oke, jangan lupa subscribe YouTube saya, Tanya Kak Sam, dan juga bisa DM kalau mau nanya-nanya ke saya @samuelamarta. Thank you semuanya.